Ya, Andrew juga punya etika ya dalam melakukan satu edukasi. Andrew tidak akan menjelek-jelekan pihak lain ya. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi ya. Jadi tentunya dalam suasana yang berbeda. Biasanya kan Andrew di kantor ya. Kali ini Andrew sedang berada di rumah. Jadi ini adalah ruangan yang memang Andrew buat khusus ya untuk Andrew trading ya. Jadi di sana ada komputer Andrew dan di sini ada papan ya. Ini glass block, sengaja Andrew buat coret-coret dan memang Andrew pakai ya untuk mencoret-coret atau untuk membuat video-video seperti ini ya. Nah, jadi dalam video kali ini Andrew akan menjelaskan karena Andrew ini kan sebagai edukator ya. Andrew punya satu kewajiban ya untuk memberikan edukasi yang baik dan benar ya. Nah, topik kali ini adalah ya bagaimana cara membedakan robot trading yang asli dengan robot trading yang scamming atau yang fake atau yang palsu ya. Nah, sekarang kan lagi marak nih ya, lagi marak sekali mengenai robot trading ya. Ada robot trading ini, ada robot trading itu. Nah, Andrew akan menjelaskan 6 ya. Andrew akan menjelaskan 6 hal atau 6 poin yang teman-teman harus paham dulu ya mengenai robot trading, supaya teman-teman lebih mendapatkan edukasi yang tercerahkan dan mendapatkan informasi yang benar dan tidak tersesat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Baik teman-teman, Andrew akan mulai ya untuk bisa memberikan edukasi ya tentang mana robot yang benar-benar robot ya, mana yang robot fake atau yang dipakai untuk scamming ya, karena sekarang lagi marak. Dan Andrew sebagai edukator, tadi Andrew sudah bilang, Andrew punya kewajiban untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah ya. Tentunya dalam membuat satu video ini, Andrew sudah memikirkan banyak sekali resiko-resiko ya tentang video ini ya. Makanya untuk video ini Andrew tidak akan menyebutkan satu merek robot apapun ya, supaya ya Andrew juga punya etika ya dalam melakukan satu edukasi. Andrew tidak akan menjelek-jelekan pihak lain ya. Andrew tidak akan menyebutkan merek, Andrew tidak akan menyebutkan nama ya. Jadi Andrew akan menjelaskan dari sisi ilmiah. Andrew akan menjelaskan dari sisi yang sangat-sangat general ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan aja. Kalau teman-teman perhatikan, Andrew yakin pasti teman-teman tahu ya mana robot yang benar-benar robot forex, mana yang benar-benar robot yang dipakai untuk scamming ya. Nah, Andrew akan jelasin dulu ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya, robot itu ya, yang benar-benar robot, dia pertama Andrew tulis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan lihat di papan ya. Jadi poin pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah robot tersebut harus bisa dipakai ya. Jadi yang pertama, robot tersebut harus bisa dipakai di semua broker. Andrew tulis di papan teman-teman ya. Jadi yang pertama, bisa dipakai di semua broker. Nah, ya. Jadi ini adalah poin yang pertama, ya.
robot tersebut harus bisa dipakai di semua broker, ya. Nah, mengapa Andrew bilang robot tersebut harus bisa dipakai di semua broker? Karena robot yang scamming atau yang robot yang dipakai untuk melakukan penipuan, biasanya robot tersebut hanya bisa dipakai di broker tertentu saja. Jadi kalau robot tersebut dipakai di broker lain, biasanya akan muncul notifikasi error atau muncul notifikasi yang nggak bisa dipakai di broker lain. Jadi ini adalah poin yang kedua, adalah robot tersebut harus bisa dipakai di semua pair. Ya, pair apa saja? Ya, bisa dipakai di semua pair, ya. Nah, jadi yang kedua ya, sekali lagi robot tersebut harus bisa dipakai di semua pair, bukan hanya pair tertentu saja. Memang ya, Andrew sendiri sangat paham bahwa memang setiap pair itu pasti beda-beda karakternya. Setiap pair itu dia mempunyai spread yang beda, mempunyai karakter yang beda. Maksud Andrew adalah minimal dia bisa digunakan di semua pair dengan catatan bisa lewat optimisasi, ya. Ini dalam kurung ya, optimisasi, ya. Jadi ini adalah poin kedua, ya. Bisa dipakai di semua broker yang pertama, yang kedua bisa dipakai di semua pair, yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah robot tersebut harus bisa dioptimisasi dan juga di backtest. Ya, jadi itu ya. Yang ketiga harus bisa dioptimisasi dan backtest. Nah, coba teman-teman ya, mungkin teman-teman yang banyak udah pakai robot ya, coba teman-teman, bisa nggak robot tersebut dioptimisasi? Bisa nggak robot tersebut di backtest? Karena itu juga tahu ya, ada beberapa robot yang nggak bisa dioptimisasi, nggak bisa di backtest. Nah, ini ya. Jadi teman-teman sekarang itu ya, 3 poin ya. Yang keempat, Endo mau lanjut ini ya. Yang keempat, filenya harus berbentuk ya, file. Andrew jelasin ya. Jadi yang keempat itu filenya harus berbentuk IX4 untuk MetaTrader 4 dan juga IX5 untuk MetaTrader 5. Andrew tulis ya. Filenya harus berbentuk IX4 ya untuk MetaTrader 4, sementara IX5 untuk MetaTrader 5 ya. Jadi yang robot yang baik, robot yang beneran itu adalah robot yang filenya itu bentuknya IX4 atau IX5. Sekali lagi, IX4 itu untuk MetaTrader 4 dan IX5 untuk MetaTrader 5 ya. Jangan salah ya. Jadi jangan sampai teman-teman cuma dikasih e-booknya saja, ya itu mah bukan robot ya. Nah, selanjutnya nih ya, yang kelima ya, robot tersebut harus bisa dipakai selamanya. Jadi yang kelima teman-teman, robot tersebut harus bisa dipakai selamanya sampai diwariskan. Jadi robot tersebut tidak boleh ada limitasi batas waktu, ya. Nah, jadi banyak juga teman-teman di sana ya, robot yang ngakunya robot tapi hanya bisa dipakai setahun. Ya inilah ya. Jangan sampai dia kurang satu dari syarat ini aja. Itu sudah bukan robot, ya. Yang keenam teman-teman ya. Yang keenam ya. Robot tersebut memiliki ya support atau after sales ya atau garansi. Ya, itu ya. Jadi yang keenam adalah support dan garansi. Garansi di sini bukan artinya garansi profit, teman-teman. Tapi garansi di sini adalah garansi apabila robot tersebut rusak. Garansi apabila robot tersebut kena virus. Garansi apabila robot tersebut tidak bisa dipakai ya. Itu adalah salah satu bentuk after sales ya. Ibarat kalau kita beli mobil pasti kan ada bengkel resmi ya.
Nah, ada supportnya juga, ya. Nah, jadi robot yang baik dan benar itu adalah robot yang memenuhi 6 kriteria demikian. Kalau satu saja ini nggak terpenuhi, artinya itu bukan robot. Yang sekarang banyak sekali terjadi di pasar itu sebenarnya bukan robot, ya. Itu adalah disebut dengan robot scamming, ya. Robot scamming itu adalah ya kebalikannya dari ini, ya. Pertama, hanya bisa dipakai di satu broker. Kedua, hanya bisa dipakai di pair tertentu, misalnya euro saja, ya. Terus yang ketiga, ya, nggak bisa di backtest, nggak bisa dioptimisasi. Yang keempat, teman-teman nggak dapat barangnya, ya. Itu kalau teman-teman nggak dapat barangnya, teman-teman bukan dapat robot, namanya teman-teman dapat copy trade, ya. Berarti teman-teman tuh copy trade doang, ya. Yang kelima, ya, robot tersebut hanya bisa dipakai di rentang waktu tertentu. Yang keenam, ya, tidak ada garansi produk, orang barangnya aja nggak dapat. Nah, jadi robot yang sekarang marak itu, ya, Andrew sekali lagi nggak mau sebut merek, ya, karena Andrew tahu resiko membuat suatu video ini. Mungkin banyak yang dislike, karena memang untuk menyuarakan kebenaran itu banyak yang nggak suka, ya. Apalagi militan-militannya itu kan banyak, ya. Nggak apa-apa, Andrew berani, ya. Andrew berani melakukan edukasi yang benar, ya. Nah, jadi teman-teman, ya, ingat, ya. Jadi yang sekarang banyak beredar itu adalah robot yang ngakunya robot tapi sebenarnya ada copy trade, ya. Nah, ini hati-hati, ya, copy trade. Ya, copy trade tapi ngakunya robot. Nah, ini kan bahaya, ya. Maksudnya apa? Jadi antara broker dengan penyedia robot, ya, ini robot, ini sebenarnya adalah satu kepemilikan. Nah, ya, bayangkan antara broker dengan robot ini adalah satu kepemilikan. Sehingga apa? Harga yang digunakan robot tersebut di dalam broker tertentu itu adalah harga yang dimanipulasi. Nah, ya, ini yang ditulis, ya, manipulasi. Hati-hati, ya. Sekali lagi, harga yang dipakai di robot tersebut itu adalah harga dari broker yang dimanipulasi. Karena robot yang benar-benar itu dia harus di dalam jurnal tertulis open by expert, ya. Ini open by expert, ya. Tapi robot yang itu maksud yang scamming itu dia biasa akan tertulis di dalam jurnal open by dealer. Hati-hati, ya. Ini saja udah sangat fatal nih bedanya. Jadi kalau dia open by expert itu benar-benar adalah dia open dari robot tersebut. Tapi kalau dia open by dealer berarti yang mengopen posisi dari transaksi teman-teman adalah dealing dari broker tersebut. Itulah kenapa broker sama robot itu sebenarnya satu kepemilikan. Dia ada kerjasama, ya. Ini yang bahaya. Itulah kenapa juga kembali ke nomor 1, dia nggak bisa dipakai di broker lain, gitu loh, ya. Nah, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya apa? Dari broker dengan robot ini bersatu. Dia tujuannya adalah satu, bukan profit. Dia tujuannya adalah crowdfunding, ya. Nih tujuannya, crowdfunding, ya. Jadi ini tujuan ini. Jadi dia mengumpulkan dana masyarakat untuk, ya, seperti MLM gitu loh, ya, seperti MLM, ya. Ini seperti apa namanya, pengumpulan dana masyarakat, ya, pengumpulan dana, ya. Hati-hati nih, kalau ini yang modelnya begini, satu saat sudah banyak kejadian, ya, sudah sangat banyak kejadian, sudah banyak yang terjadi, ujung-ujungnya adalah scamming, penipuan. Hati-hati teman-teman, ya. Andrew di sini, ya, mau memberikan satu edukasi yang sangat-sangat jelas sekali, ya. Silakan teman-teman tentukan sendiri, ya. Yang model begini nggak akan bertahan lama. Paling lama itu, ya, kita sudah lihat dari yang sudah itu paling lama 20 tahun, habis itu, ya, crash lah, hilang lah, segala macam. Itu udah banyak lah, teman-teman Google aja udah ketahuan lah. Jadi, ingat 6 syarat ini harus dipenuhi, ya. Pertama, bisa dipakai semua broker. Yang kedua,
bisa dipakai di semua pair. Yang ketiga, bisa dioptimisasi dan bisa di backtest. Yang keempat, ya, filenya itu ada di iX4 untuk metadata 4 dan iX5 untuk metadata 5. Yang kelima, robot tersebut harus bisa dipakai selamanya. Yang keenam, ya, harus ada support dan garansi. Dan ingat, yang paling penting adalah dalam jurnal harus tertulis open by expert, bukan open by dealer, ya. Nah, jadi ini yang Endo mau jelaskan, ya, dalam kesempatan yang baik ini. Kita tahu sekarang semua lagi lockdown, ya, semua lagi PPKM, ya. Jadi kita memang nggak bisa kemana-mana. Jadi Endo buat satu video yang mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan satu pencerahan yang benar-benar jelas, ya, mengenai robot, ya, atau software, ya, atau expert advisor bahasanya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah pilih, ya. Video ini tidak perlu di-share, ya, karena Andrew tahu, ya, video ini akan semakin viral, ya, kalau teman-teman share. Jadi Andrew rasa nggak perlu di-share. Ini khusus buat YouTube atau penonton-penonton profit sharing aja, supaya teman-teman tahu. Akhir kata, sampai jumpa di edukasi-edukasi lainnya. Salam profits.